Sabar, Bu. Cabut. Oh, keringatnya nggak habis-habis. Sudah 8 bulan Ibu sakit-sakitan. Sampai kapan Ibu terus kayak gini? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Aduh, panas. Cepat cabut, nak. Panas. Aduh, panas. 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 Aduh, panas, cabut. Panas. Teriak cabut, cabut. Apa artinya? Saya juga nggak tahu, Pak. Nama juga orang sakit. Ngomongnya suka ngaco. Sabar, Bu. Tenang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenazah ibu saya, Pak Ustadz. Saya sudah tahu. Saya mau lihat jenazahnya dulu. Astagfirullahaladzim. Ustadz. Aja nggak bisa menutup Bu Kardi. Iya, dosa apa ya Bu Kardi ya? Supaya mulutnya menutup, kepalanya sebaiknya diikat saja. Saya sudah mendengar cerita dari orang-orang sekitar sini. Sepanjang 8 bulan Ibu Kartiem sakit. Tapi tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Maksud Pak Ustadz? Kenapa? Kenapa kalian tidak ada yang berani cerita? Jangan ditutup-tutupi. Cerita saja. Kuce hutahe. Bagus juga suara gue. Kuce hutahe. Heran, kamu ini kerjanya banting tulang tiap hari, tapi tetap aja miskin. Lihat tuh si Abdu, nggak sampai setahun, rumahnya jauh lebih bagus daripada kita. Udah punya mobil lagi. Ya wajar lah, Yom. Si Abdu itu kan kerjaannya apa?
Apalagi kan dia udah punya toko sendiri. Lah aku cuma pegawai rendahan yang disuruh-suruh sama orang. Ya maksud aku juga begitu, Mas. Kapan sih kamu punya toko? Kayak Abdu dong. Dia bisa meningkatkan harga dirinya. Kayak kamu. Astagfirullah, Yam. Harga diri itu dinilai bukan dari jabatan atau kekayaan, Yam. Tapi dari ini nih, hati. Kamunya aja pikiran yang sempit. Terlalu pasrah sama keadaan. Mana ada sih, Mas, orang miskin dihargai orang lain? Ya udah, aku nanti akan mencari uang banyak. Kamu tenang aja di rumah. Udah, aku pergi dulu. Pergi aja sana. Hidup memang gak adil. Sri dan saya sama-sama cantik, tapi dia dapat suami kaya dan baik lagi. Sedang saya dapat suami miskin, gak bisa punya anak lagi. Tuhan benar-benar keterlaluan. Pagi, Mbak. Suaminya sudah berangkat kerja. Aneh tetanggaku yang satu ini. Kenapa ya? Baru pulang, Mas. Ngapain kamu halangi mobil saya? Maaf, Mas. Tadi saya mau pergi. Aduh, Mas, ngapain sih lama banget? Masukin dong mobilnya. Gimana bisa masukin mobil kalau dihalangi sama dia? Enak aja. Siapa yang halangin? Suami kamu tuh yang menabrak saya. Dianya aja yang gatel. Udah deh, Mas, nggak usah dilawan. Udah deh, masuk ya. Gembel butut. Kamu kira kamu yang paling hebat di kampung ini? Jangan sok kecakepan deh kamu. Udah deh, Mbak. Maafin suami saya. Lagian saya juga nggak bermaksud mencari musuh kok. Kalau misalnya suami saya memang menggoda Mbak, tolong dong, jangan halangi jalan masuknya. Maaf, Mas. Ada apa ya kok ribut-ribut? Ini, Mas, suami saya mau parkir mobilnya, tapi istri Mas menghalangi. Ya, maafin istri saya ya. Nanti saya tegur. Mari, Mas, Mbak. Saya
Mas masukin mobil. Maaf Mas, saya bisa minta tolong nggak? Ada apa? Ibu saya lagi sakit. Saya harus membusuk ibu saya. Saya takut ada apa-apa sama ibu, Mas. Ya udah, masuklah. Makasih, Mas. Mas dulu suka fitness ya? Badannya kenceng banget sih, Mas. Maaf. Tolong jangan goda saya sudah punya istri. Saya kan nggak menggoda Mas. Saya hanya memuji badan Mas, harusnya Mas senang dong. Masya Allah. Ya Allah. Jauhkanlah hamba-Mu ini dari setan yang menggoda, ya Allah. Apa maksud Mas? Saya kan bukan setan, Mas. Cukup! Maaf, saya minta kamu turun sekarang. Sebelum emosi saya memuncak. Turun! Tapi Mas, saya kan belum sampai. Mas kan harus tanggung jawab. Enggak. Saya bilang turun. Saya kan tidak kalah cantiknya dengan istrinya Abdu. Tapi kenapa ya? Abdu tidak mau dengan saya. Saya harus bisa merubah nasib. Saya yakin saya pasti bisa merebut Abdu dari istrinya. Saya harus tampil lebih cantik. Bagaimanapun caranya. Ngapain kamu, Yam? Jumini. Aduh, aku udah dengar semua keluhan kamu, Yam. Kamu ingin kelihatan lebih cantik, kan? Gampang itu. Gampang. Emangnya bagaimana? Aku tahu cara supaya bisa kamu bikin lebih menarik. Kamu ingin semua laki-laki itu yang ngelihat kamu kayak ikan kelepek-kelepek yang kayak diambil dari akuarium, kan? Gampang caranya. Selain sama aku. Gimana, Nduk? Ada yang bisa Mbah bantu? Mbah, sebenarnya bukan saya, tapi ini teman saya namanya Kartiem. Oh, bagaimana, Nduk? Mbah, saya mau pasang susu. Pasang susuk? Orang secantik kamu pasang susuk? Tapi Mbah, saya masih merasa kurang. Soalnya cowok yang saya suka nolak saya, Mbah. Oh, begitu. Saya bisa bantu kamu. Tapi kamu harus percaya sama saya, Nduk. Ya, beriman sama saya. Iya, Mbah. Saya pasti lakukan. Baik, kalau begitu. Saya akan pasangkan susuk di badan kamu di tempat yang paling rahasia, ya. Iya, Mbah. Saya mau, Mbah. Yang penting saya bisa cantik, Mbah. Dan semua laki-laki yang lihat saya bisa tergila-gila, Mbah. Baik, kalau begitu. Prosesi segera kita laksanakan, ya. Hai susuk ajimat yang maha pemikat, buatlah dia bertekuk lutut padaku.
Mampus kamu. Kali ini kamu akan tergila-gila dengan saya. Mas kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Mas, kita masuk aja yuk. Saya kok ngerasa ada yang aneh ya. Kamu aja yang masuk sendiri. Orang lagi nyuci mobil kok disuruh masuk. Ntar kalau mobilnya kotor, kamu kan yang ngomel. Masuk! Masuk! Kenapa dari dulu ya saya nggak ke dukun? Benar-benar mujarab. Mas, lama banget sih nyuci mobilnya. Namanya juga seminggu nggak dicuci. Lagian kamu kan yang biasa cerewet, kalau mobil harus selalu bersih. Ah, bohong. Mas tuh sengaja kan nyuci mobil lama-lama supaya bisa ngeliatin Kartiem. Iya kan, Mas? Ngaku aja deh. Kamu cemburu. Siapa yang cemburu? Lagian ngapain saya cemburu sama perempuan kayak Kartiem? Maaf, Mas, itu sama aja dengan ngerendahin diri saya sendiri. Kalau ngomong jangan kasar. Loh, siapa yang kasar? Kenapa sih, Mas? Kok jadi ngebelain dia? Kamu cemburu, jadi kalau ngomong nggak pakai otak. Mulai sekarang kamu yang ngebersihin mobil. Mas! Mas, anak kita, Mas. Urus sendiri. Hai susuk ajimat, Sang Maha Pemikat, berilah cahaya kecantikan pada wajahku, cahaya kekuatan yang menundukkan semua laki-laki yang menatapku. Yam, Kartiem. Itu pasti Abduh. Dia akan tergila-gila sama saya. Sebentar. Yam. Ada apa? Boleh aku masuk, Yam? Ntar istri Mas marah loh. Biarin aja, Yam. Yam, aku baru sadar, Yam, kalau kamu adalah wanita yang aku cari-cari selama ini, Yam. Silakan duduk. Yam, aku akan menyenangkan kamu, Yam. Yam, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Sekali aja, Yam. Enggak Ntar Mas habis isap madu saya ditinggalin lagi. Enggak, Yam, enggak. Yam, aku bahkan rela meninggalkan apapun, Yam, demi bersama kamu. Benar. Termasuk Mas mau meninggalkan istri dan anak-anak Mas? Oh, iya pasti, Yam, pasti. Bahkan aku sanggup untuk membunuh suami kamu demi memiliki kamu, Yam. Yam, mulai besok kita jalan-jalan ya. Dan aku tidak akan biarkan kamu jalan kaki lagi, Yam. Kemanapun kamu pergi, aku akan naik mobil. Ya? Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Saya nggak nyangka kalau selama ini Mas diam-diam Mas boleh nggak pedulin saya, Mas. Tapi Mas yang lupain anak kita. Dia itu darah daging Mas sendiri. Jangan bawa anak. Dari dulu kamu bisanya cuma bikin anak. Selain itu apa? Kamu wanita nggak berguna. Astagfirullahaladzim. Persetan kamu. Keluar. Sebelum aku lempar kamu keluar. Ayo keluar! Istighfar, Mas. Keluar! 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 Kamu lihat sendiri kan, sayang? Ini hanya sebagian kecil dari pembuktian cintaku.
Besok kita jalan-jalan ya? Pasti. Assalamualaikum. Walah, Yem, kamu lagi nunggu siapa? Ibu ngapain datang kemari? Aku kan ibumu, Yem. Masa ibumu sendiri ndak boleh datang ke rumah anaknya? Iya toh. Ya tapi waktunya nggak tepat, Bu. Kartiam. Mas. Bu. Kamu cantik sekali, ya. Aku siap mengantarkan kamu kemanapun kamu mau. Ayo. Yuk. Ayo. Loh, kamu kok nggak pamitan sama ibu kamu? Gak usah. Kok aneh? Suaminya Kartiem kan Tatang. Kok malah pergi dengan laki-laki lain? Oh. Bu. Tang, istri kamu pergi sama laki-laki lain. Kok kamu diem aja? Sama siapa, Bu? Tidak tahu. Istri Mas pergi dengan suami saya. Kartiam. Kamu cantik sekali, Yam. Mas sanggup melakukan apa saja, Yam. Asal bisa membahagiakan kamu dunia akhirat, Yam. Bener nih, Mas. Enggak, Yam. Kalau Mas bohong, Mas sanggup merelakan nyawa Mas. Kamu bisa menagihnya sampai ke liang kubur, Yam. Terus, istri Mas bagaimana? Istri, nanti Mas ceraikan. Supaya tidak ada lagi penghalang di antara kita, Yam. Hebat. Sosok sakti itu benar-benar merubah hidupku. Kalau Abdul jadi milikku, saya berjanji akan mengabdikan diri menyembah kekuatan sosok ini. Bisa-bisanya ya Abdu kawin sama Kartiem. Ih, padahal mereka kan masih sama-sama berkeluarga. Dengar-dengar sih, Kartiem pasang susuk di anunya. Anunya gimana? Aduh, masa sih nggak ngerti? Masya Allah, pantas aja. Terus gimana dengan Sri? Udah cerai sama Abdu? Boro-boro dicerai, digubris aja enggak. Dengar-dengar sih, Sri udah pulang ke rumah orang tuanya. Hati-hati ya, Mas. Iya. Nanti adik saya datang ke sini. Tolong jamu dia. Bilang sama dia kalau saya dinas luar kota. Baru 2 hari lagi saya datang. Adik kamu Sujarwo itu kerjanya apa sih? Kalau datang ke sini bisanya cuma makan, tidur, habis itu pergi. Udahlah, Yam. Dia kan belum dapat kerja. Halah. Ntar juga kalau dia udah kerja, dia lupa sama kita. Ya, maklumi dia dong. Udah ya, aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siang, Mbak. Jarwo. Pakai selamat siang segala lagi.
Ngapain kamu kesini? Hah? Pasti kamu kesini mau numpang makan kan? Abis itu kamu bisanya cuma tidur. Sana pergi, cari saudara-saudara kamu yang lain. Iya, katanya kamu habis ngusir orang lagi ya? Itu tadi Jarwo, adiknya Mas Abdu. Hampir tiap hari dia datang kemari. Kerjanya cuma makan tidur. Siapa yang gak kesel? Ya, kamu ndak boleh begitu. Kemarin juga waktu ada pengemis datang, kamu malah melempari dengan makanan basi. Kamu ndak boleh melecehkan orang seperti itu. Ibu ini ngomong apa sih? Hah? Masih untung saya mau menampung ibu di sini. Ya Allah, maafkan dosa anakku. Apa-apaan sini ibu? Allah, Allah, Allah. Sudah, jangan sebut-sebut nama Allah. Tapi Yem, sejelek-jeleknya manusia, kamu tidak boleh melecehkan seperti itu. Nanti Allah murka. Alah, sudah diam. Urus aja diri ibu sendiri. Maafkan anakku, ya Allah. Berikan aku hidayahmu. Hah? Oh iya. Mbak, mau masuk. Mau apa lagi Bapak kemari? Saya mau ngajak cucu saya jalan-jalan. Anak saya nggak mau tuh ikut sama Bapak. Kamu begitu amat sih. Saya ini kan kakeknya, ayah dari suami kamu. Jadi saya berhak mengajak cucu saya jalan-jalan. Ngerti kamu? Kalau saya tidak izinin, mau apa? Hah? Memangnya Bapak punya uang? Mobil saja tidak punya. Anak saya bisa kena tifas kalau kecapean. Terdiam! Ya Allah, kenapa saya dapat mantu sejahat ini, ya Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Kok nggak masuk? Bagaimana Bapak mau masuk? Istri kamu itu tutup pintunya. Masa sih, Pak? Kamu tanya ayah sendiri. Hai susuk ajiman, Sang Maha Pemikir, berilah cahaya keindahan pada tubuhku, cahaya kekuatan yang bisa menundukkan semua lelaki yang menatapku. Kardio, kamu... Suruh bapak kamu pergi dari hadapan saya. Baik, istriku. Abdul, bagaimana hasilnya? Sebaiknya Bapak pulang sekarang. Dan tidak usah kembali lagi ke sini. Apa? Kamu berani mengusir bapakmu sendiri? Maafkan saya, Pak. Saya hanya melaksanakan perintah istri saya. Kalau tidak, dia akan menceraikan saya. Abdul, kamu harus bisa menasihati istri kamu sendiri. Sudahlah, Pak. Bapak tidak usah ikut campur urusan rumah tangga saya lagi. Masya Allah, sihir apa yang membuat kamu takut sama istri kamu, Abdul? Abdul, kamu harus bertobat.
Takutlah kepada Allah. Jangan kamu takut menceraikan istri kamu yang durhaka itu, Abdul. Ceraikan dia, Abdul. Abdul! Ya Allah, kenapa anakku jadi begini, ya Allah? Mau apa kamu kemari? Saya tidak punya uang. Asal kamu tahu, Yam, aku tidak pernah mengharap uang sedikit pun dari kamu. Aku kesini hanya membawa kabar penting. Kalau ibu kamu lagi sakit keras. Apa urusannya dengan saya? Ya ada lah, Yam. Kamu kan anaknya. Apa nggak sebaiknya kamu menjenguk ibu kamu dan minta ampun selagi dia masih hidup? Kurang ajar. Jadi kamu kira saya berdosa sama dia? Hah? Dianya aja nggak tahu diri. Sudah saya tampung. Malah tidak mengikuti peraturan apa yang saya buat. Ibu macam apa dia? Itu terserah apa kata kamu. Tetapi sebagai lelaki yang pernah dekat sama kamu, aku wajib nasihatin kamu. Biar kamu tidak berdosa, Yam. Lebih baik kamu diam. Kalau tidak, kamu pergi dari sini. Yam, mungkin ibu kamu kangen sama kamu. Syukur-syukur kalau kamu menjenguk dia, dia akan sembuh dari penyakitnya. Itu aja kok, Yam. Gak perlu. Biarkan saja dia menanggung dosa saya sendiri. Itu salah dia kok. Siapa suruh dia gak mau mendengar omongan anaknya? Yam, jangan, Yam. Nanti kamu akan menyesal kalau ibu kamu meninggal. Tidak akan. Lebih baik dia mati daripada hanya bikin susah. Masya Allah. Istighfar, Yam. Istighfar. Yam. Astagfirullahaladzim, Yam. Yam. Kartiam. Iya. Bawa masuk. Yam, sebaiknya kamu minta ampun, Yam. Sebelum ajal menjemput kamu. Dasar kaki tolong. Yam. Tatang bener, Yam. Diam kamu. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Sekarang kalian keluar dari sini. Keluar. Ayo keluar. Iya. Aduh, mana? Maafkan istri saya, Mas. Memang akhir-akhir ini dia tambah sensitif. Nggak apa-apa, Mas. Saya udah kebal kok atas hinaan yang dilontarkan sama Kartiam. Justru saya kasihan sama dia. Ya, itu semua karena susuk yang ada di dalam tubuhnya, Mas. Iya. Saya sudah dengar soal itu. Tapi saya bisa apa, Mas? Mas harus tegur dia. Kalau nggak dia kasihan nantinya. Saat menjelang ajalnya, dia akan tersiksa. Baiklah, Mas. Saya akan berusaha. Ya, serahkan semuanya sama Allah. Saya pamit ya, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tenang, Pak. Sabar, Bu. Bu, tenang, Bu ya. Sabar. Ibu, sabar, Bu. Kok ibu kamu jadi begini, Ri? Itulah, Bu. Semenjak Bapak meninggal, Ibu jadi sering sakit-sakitan. Ini aja udah 8 bulan Ibu dirawat. Sebaiknya kita berdoa aja. Semoga Allah memberi mukjizat pada penyakit Ibu Muri. Terima kasih atas doanya, Bu. Bisa begini, Bu. Berikan aku hidayahmu. Pak Ustadz, kutunya nggak bisa hilang. Nggak habis-habis. Bagaimana ini, Pak? Ya sudah, kita harus memandikan mayat ini secepatnya. Tapi saya nggak tahan lagi dengan kutu-kutu ini, Pak Ustadz. Saya juga, Pak Ustadz. Ibu-ibu, walau bagaimanapun, kita harus secepatnya memandikan mayat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalian berdua harus ikhlas melepas kepergian orang tua kalian. Dan ingat pesan saya, kalian harus tabah dan sabar menghadapi semua ini. Ya. Saya pergi dulu. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama.